Oke, baik. Presentasi pertama saya sendiri akan membawakan. Perkenalkan, nama saya Widya Garuda Putra dengan NIM 115. Jadi presentasi pertama itu akan membahas tentang tujuan pembangunan ekonomi Indonesia. Saya pertumbuhan ekonomi. Jadi tujuan pembangunan ekonomi pada umumnya adalah agar pendapatan nasional atau total maupun per kapita tumbuh untuk memperoleh tingkat kemampuan atau pendapatan nasional lebih tinggi. Kalau demikian halnya, ukuran mengenai kemampuan dapat dikatakan sebagai tingkat pertumbuhan ekonomi atau tingkat pertumbuhan pendapatan nasional. Next ya. Adapun elemen-elemen pertumbuhan ekonomi, yang pertama itu adalah akumulasi modal, yaitu meliputi semua bentuk investasi baru yang ditambahkan pada tanah, program fisik, dan lain sebagainya. Yang kedua ada pertumbuhan penduduk, yaitu pada akhirnya akan bermain jumlah angkatan kerja, dan terakhir ada kemajuan teknologi. Next ya. Selanjutnya ada pertumbuhan ekonomi, yaitu kurva kemungkinan produksi. Jadi dengan bekal pemahaman awal perihal dua komponen pertama dan utama dari pertumbuhan ekonomi itu, maka kita dapat mempelajari interaksi yang berlangsung antara kedua komponen utama tersebut melalui kurva kemungkinan produksi atau productional curve guna memahami peningkatan potensi total output dari satu perekonomian. Jadi perhatikan bahwa walaupun negara tersebut berorientasi di atas kapasitas sumber daya yang ada pada titik X pada peraga di atas, jadi kenaikan sumber daya produktif tetap dapat meningkatkan output pada titik X aksen, meskipun di situ terdapat pengangguran dan penggunaan tanah dan modal di bawah kapasitas maksimal. Penambahan sumber daya juga belum tentu akan meningkatkan output, dan hal ini bukan merupakan satu kepastian yang baku sehingga menjadi satu hukum ekonomi. Seperti telah dibuktikan oleh negara berkembang yang pertumbuhan ekonomi relatif rendah. Selain itu, pertumbuhan sumber daya ternyata tidak selalu merupakan syarat mutlak bagi adanya pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek. Mengingat pemanfaatan sumber daya yang tersedia secara lebih baik ternyata juga dapat meningkatkan output seperti terlihat dari pergeseran titik X aksen. Meskipun demikian, dalam jangka panjang peningkatan kualitas sumber daya yang ada serta investasi baru yang perbanyak kuantitas sumber daya yang jelas merupakan syarat mutlak untuk mempercepat pertumbuhan output nasional. Next ya. Adapun pertumbuhan ekonomi di Indonesia, yang pertama adalah Presiden Soekarno pada sekitar tahun 1960 menyarankan agar bangsa Indonesia loncat jauh atau front dalam pemilihan teknologi. Yang kemudian sekitar 1970-an telah diperkenankan teknologi menumbuk beras ani-ani diganti dengan sabik, baja dengan traktor, dan banyak lagi kemajuan teknologi yang diterapkan di sektor pertanian. Adanya penerapan teknologi baru di sektor industri dengan memakai mesin permintalan otomatis sebagai pengganti ATBM, pemakaian komputer, dan sebagainya. Adapun pintu impor barang bekas sudah dibuka lagi seperti misalnya impor pesawat bekas dan barang modal lainnya. Adapun tujuan masyarakat adil, yang pertama itu ada yang pertama itu dari distribusi pendapatan. Jadi keadilan diukur melalui bagaimana kekayaan atau pendapatan didistribusikan di antara yang berhak. Makin merata pembagiannya, makin adil, dan sebaliknya makin timpang pembagiannya, makin kurang adil. Yang kedua ada mengukur masyarakat adil. Jadi para ekonom berusaha tingkat keadilan pembagian pendapatan nasional suatu negara dengan menghitung rasio Gini dan rasio Kuznets. Jadi rasio Gini merupakan perangkat yang paling sering digunakan untuk mengukur derajat keadilan atau ketimpangan pendapatan relatif di suatu negara, sedangkan rasio Kuznets adalah perbandingan antara jumlah pendapatan dari 40% individu atau rumah tangga termiskin dengan jumlah pendapatan dari 20% individu atau rumah tangga terkaya. Jadi ada pun juga cara lainnya untuk mengukur ketimpangan pembagian penghasilan masyarakat adalah dengan cara memakai kurva Lorenz, memakai kurva distribusi penghasilan fungsional, dan memakai koefisien variasi distribusi pendapatan perorangan atau rumah tangga. Next ya. Adapun yang ketiga adalah pencapaian masyarakat adil di Indonesia. Jadi pemerintah telah berusaha memperbaiki keadilan pembagian pendapatan nasional dengan cara menjalankan berbagai kebijaksanaan ekonomi. Ini merupakan undang-undang yang atau peraturan yang mengatur pencapaian masyarakat Indonesia yang adil. Yang pertama itu adalah Undang-Undang Agraria tahun 1960. Yang kedua itu adalah pajak penghasilan untuk perorangan untuk badan dari laba. Yang ketiga ada berbagai kebijaksanaan kredit perbankan yang bersifat memihak kepada masyarakat kecil. Yang keempat adalah berbagai program pengelolaan pemerintah yang lebih memihak kepada mereka yang berpenghasilan rendah. Yang terakhir adalah berbagai kebijaksanaan jaring pengaman sosial yang dilaksanakan baru-baru ini yang bersifat khusus untuk memerangi kemiskinan. Next ya. Nah,
selain dengan peraturan-peraturan, maka untuk mencapai masyarakat yang adil itu adalah dengan cara arah pembangunan ekonomi. Jadi yang pertama adalah kualitas manusia dan masyarakat Indonesia yang cinta tanah air itu ditingkatkan. Yang kedua, menjadikan potensi sumber daya nasional sebagai kekuatan yang nyata. Yang ketiga adalah mewujudkan perekonomian nasional yang mandiri dan andal. Dan yang keempat, menjadikan pembangunan industri sebagai penggerak utama ekonomi yang efisien. Next ya. Nah, yang kelima itu ada arah pembangunan 3 bidang. Yang pertama masih ada perdagangan seperti dapat menunjang peningkatan produksi. Yang ke bidang kedua itu ada perhubungan, jadi makin lancar area lalu lintas orang seperti barang dan jasa. Dan yang bidang ketiga adalah pariwisata seperti meningkatkan devisa dari pendapatan daerah dan masyarakat serta menciptakan lapangan kerja. Yang keenam ada sumber daya alam didaya gunakan secara terencana dan tanggung jawab. Yang ketujuh ada kekayaan bumi seperti hutan dan tambang harus dikelola secara baik dan efisien. Dan yang terakhir, ada pembangunan daerah yang bertujuan untuk memacu pemerintah pembangunan. Yes, ya. Nah, adapun tujuan dari inti pembangunan, jadi tujuan dari inti pembangunan itu ada 3 hal yang harus mencakup. Yang pertama itu ada kecukupan, habis itu yang kedua ada harga diri, dan ada kebebasan. Jadi kalau 3 hal ini mencakup, maka tujuan pembangunan itu bisa tercapai. Yang pertama, kecukupan dalam hal ini adalah semua hal yang mewakili segala kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi, yang tentunya apabila kebutuhan tidak dipenuhi, tentunya akan berdampak signifikan bagi kehidupan manusia. Yang kedua itu adalah harga diri. Jadi di mana harga diri ini adalah adanya dorongan dari dalam diri sendiri untuk lebih baik lagi, untuk menghargai diri sendiri, untuk merasa diri pantas dan layak melakukan atau mengejar sesuatu dan sebagainya. Yang terakhir ada kebebasan atau freedom, jadi di mana kebebasan tersebut dapat dikatakan sebagai kemampuan untuk berdiri tegak sehingga tidak diperbudak oleh pengejaran aspek-aspek material dalam kehidupan. Nah, Nah, selanjutnya ada Indeks Pembangunan Manusia atau Human Development Index. Jadi adanya program pembangunan PBB UNDP telah berusaha menyusun pengukuran holistik atau atas tingkat kehidupan manusia yang disebut Indeks Pembangunan Manusia atau IPM. Jadi indeks ini dapat dipergunakan untuk menganalisis status pembangunan sosial secara sistematis dan komprehensif baik untuk negara maju maupun negara berkembang. Jadi IPM ini mencoba memeringkas semua negara berdasarkan 3 tujuan atau produk akhir dari pembangunan ini adalah masa hidup atau longevity yang diukur dengan usia harapan hidup, pengetahuan, dan yang diukur dengan kemampuan baca tulis orang dewasa secara tertimbang, serta standar kehidupan yang diukur dengan pendapatan real per kapita dan disesuaikan dengan paritas harga beli dari mata uang setiap negara untuk mencerminkan biaya hidup dan untuk memenuhi asumsi utilitas marginal yang semakin menurun dari pendapatan. Jadi, seperti contohnya grafik di sebelah, jadi adanya peningkatan dari 2019 ke 2018, jadi peningkatan tersebut sejumlah 0,64% dan peningkatan paling tinggi di Kepulauan Riau itu IPM-nya adalah pada tahun 2013 sebesar 0,91%. Sekian presentasi dari saya, dilanjutkan oleh kelompok saya. Yaitu ada strategi pembangunan. Pembangunan nasional di Indonesia adalah pembangunan untuk mencapai tujuan nasional yang nyata, seperti yang tertulis dalam Undang-Undang Dasar 1945 di Indonesia. Nah, ada 2 cara untuk mencapai masyarakat adil dan makmur. Yang pertama itu ada makmur dan adil, growth and equity. Yang kedua yaitu ada makmur dengan adil atau growth with equity. Nah, dalam makmur dan adil, cara di mana semua dikejar kemakmurannya. Jadi diutamakannya itu adalah mengejar kemakmuran terlebih dahulu, baru dengan terciptanya kemakmuran atau tingkat pendapatan nasional yang secara maksimum, maka setelah itu baru dikejar yaitu keadilan. Nah, setelah dikejar keadilan maka akan diadakan pembagian pendapatan nasional yang lebih merata. Nah, cara makmur dan adil ini sangat cocok diterapkan di negara yang maju. Selanjutnya yaitu ada makmur dengan adil atau growth with equity. Nah, cara di mana kemakmuran dan keadilan dikejar dalam kurun waktu yang bersamaan, dan cara ini dianggap lebih cocok diterapkan di negara berkembang. Setiap negara seperti kita ketahui pasti berusaha mewujudkan masyarakatnya untuk adil dan makmur. Dan untuk mencapai tujuan tersebut, setiap negara melaksanakan pembangunan ekonomi. Salah satu ukuran keberhasilan
pembangunan ekonomi adalah dengan pertumbuhan ekonomi. Hampir semua negara di dunia pasti melaksanakan pembangunan ekonomi. Hal ini karena pembangunan ekonomi merupakan upaya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya ada 3 elemen penting yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi. Yang pertama yaitu pembangunan sebagai suatu proses. Pembangunan sebagai suatu proses artinya bahwa pembangunan merupakan suatu tahap yang harus dijalani oleh setiap masyarakat ataupun bangsa. Sebagai contoh, manusia mulai lahir tidak akan langsung menjadi dewasa, tetapi untuk menjadi dewasa harus melalui tahap-tahap pertumbuhan. Demikian pula setiap bangsa harus menjalani tahap-tahap perkembangan yaitu untuk menuju kondisi yang adil, makmur, dan sejahtera. Yang kedua yaitu pembangunan sebagai suatu usaha untuk meningkatkan pendapatan per kapita. Sebagai suatu usaha, pembangunan merupakan tindakan aktif yang harus dilakukan oleh suatu negara dalam rangka meningkatkan pendapatan per kapita. Yang ketiga, yaitu peningkatan pendapatan per kapita harus berlangsung dalam jangka panjang. Suatu perekonomian dapat dinyatakan dalam keadaan berkembang apabila pendapatan per kapitanya dalam jangka panjang cenderung meningkat. Hal ini tidak berarti bahwa pendapatan per kapita harus mengalami kenaikan terus-menerus. Misalnya suatu negara terjadi musibah, bencana alam ataupun kekacauan politik, maka mengakibatkan perekonomian negara tersebut mengalami kemunduran. Namun, kondisi tersebut hanyalah bersifat sementara. Yang terpenting bagi negara tersebut adalah kegiatan ekonominya secara rata-rata meningkat dari tahun ke tahun. Selanjutnya ada beberapa strategi ekonomi di Indonesia. Dalam mempelajari perekonomian suatu negara, salah satu konsep yang penting untuk diperhatikan yaitu mengetahui strategi pembangunan ekonominya. Dan menurut Suroso, strategi pembangunan ekonomi diberi batasan sebagai suatu tindakan pemilihan atas faktor-faktor yang akan dijadikan faktor utama yang menjadi penentu jalannya suatu proses pertumbuhan sebagai proses suatu pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Yang pertama yaitu ada strategi pertumbuhan. Adapun inti dari konsep strategi yang pertama ini adalah strategi pembangunan ekonomi. Suatu negara akan terpusat pada upaya pembentukan modal serta bagaimana secara seimbang menyebar, terarah, dan memusat sehingga dapat menimbulkan efek pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, bahwa pertumbuhan ekonomi akan dinikmati oleh golongan lemah melalui proses merambat ke bawah atau trickle down effect. Yaitu kita kenal dengan istilah pendistribusian kembali. Dan jika terjadi ketimpangan atau ketidakmeratakan, hal tersebut merupakan syarat terciptanya pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya ada dari strategi pembangunan dengan pemerataan. Inti dari konsep strategi ini adalah dengan ditekankannya peningkatan pembangunan melalui teknik social engineering. Selanjutnya ada strategi ketergantungan, yaitu adalah kemiskinan di negara-negara berkembang lebih disebabkan karena adanya ketergantungan negara tersebut dari pihak atau negara lainnya. Jadi negara berkembang ini masih bergantung kepada negara maju lainnya. Selanjutnya yaitu strategi yang berwawasan ruang. Strategi ini dikemukakan oleh Mildred dan Hicksman yang mengemukakan bahwa sebab-sebab kurang mampunya daerah miskin berkembang berkembang cepat dibandingkan dengan daerah maju dikarenakan kemampuan dan pengaruh dari penyetor dari kaya ke miskin. Split effect lebih kecil daripada terjadinya aliran sumber daya dari daerah miskin ke daerah kaya atau backwash effect. Selanjutnya itu strategi pendekatan kebutuhan pokok. Strategi ini dilanjutkan dengan dikembangkannya oleh Organisasi Perburuhan Sedunia atau ILO pada tahun 1975 dengan menekankan bahwa kebutuhan pokok manusia tidak mungkin dapat terpenuhi jika pendapatan masih rendah akibat kemiskinan yang bersumber pada pengangguran. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan strategi. Faktor ini ada dua jenis faktor, yaitu faktor-faktor ekonomi dan faktor non-ekonomi. Faktor ekonomi yaitu meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, modal, kewirausahaan, dan teknologi. Dan faktor non-ekonomi adalah seperti stabilitas ekonomi, keamanan negara, pelayanan birokrasi yang memihak masyarakat, etos kerja, dan kondisi sosial masyarakat. Jadi selanjutnya saya akan membahas mengenai materi penerapan sistem pelaksanaan pembangunan sebagai strategi untuk mencapai tujuan yang ditetapkan.
Nah, seperti telah dibahas pada submateri sebelumnya, yaitu mengenai strategi pencapaian tujuan pembangunan ekonomi Indonesia, terdapat 5 strategi yang ditempuh, yaitu strategi pertumbuhan, strategi pemerataan pembangunan, strategi ketergantungan, strategi berwawasan ruang, dan strategi peningkatan kebutuhan pokok. Nah, dalam penerapannya, pemerintah tentunya melaksanakannya melalui sistem dan kebijakan tertentu, sehingga mampu mencapai tujuan yang sebelumnya telah dicanangkan. Nah, adapun yang pertama kita langsung aja bahas mengenai strategi pertumbuhan. Di strategi ini lebih menitik beratkan kepada pembentukan modal serta bagaimana menanamkannya secara seimbang, menyebar, terarah, dan memusat, sehingga dapat menimbulkan efek pertumbuhan ekonomi. Lalu usaha pembentukan modal tersebut telah dilakukan oleh pemerintah dengan memberikan paket kebijakan ekonomi melalui kemudahan untuk akses modal. Dalam hal ini contohnya seperti mempermudah pengurusan sertifikat tanah. Lalu pemerintah juga memberikan kebijakan yaitu memperluas kerangka peraturan bagi pemberi layanan untuk menggunakan perbankan melalui ponsel atau kita lebih sering mendengar dengan sebutan mobile banking. Dan pemerintah juga memberikan kebijakan untuk mempermudah asing untuk berinvestasi di Indonesia. Lalu hal tersebut sangat berdampak positif dalam perluasan sumber modal di Indonesia, walaupun masih banyak kalangan yang menentang masuknya modal asing ke Indonesia. Lalu yang kedua, mengenai strategi pemerataan pembangunan. Dalam usahanya melakukan pemerataan pembangunan ekonomi, pemerintah telah melakukan berbagai cara agar pembangunan ekonomi tidak hanya terpusat pada kota-kota besar saja. Lalu ada empat cara atau usaha pemerintah melakukan pemerataan pembangunan ekonomi. Yang pertama melalui distribusi pendapatan, yang kedua pembangunan dan potensi masyarakat, yang ketiga mekanisme pemerataan, dan yang terakhir hubungan antara peningkatan pendapatan dengan kesejahteraan masyarakat. Nah, selain itu munculnya demokrasi lokal dengan keluarnya UU nomor 32 tahun 2004 tentang otonomi daerah. Jadi UU yang dahulunya mengamanatkan kebijakan sentralisasi oleh pemerintah pusat kini telah diserahkan kembali ke masing-masing daerah. Jadi UU ini diharapkan membuka ruang agar terjadinya pemerataan pembangunan Indonesia dari yang hanya di kota-kota besar saja, tapi bisa diratakan ke daerah-daerah yang kecil. Lalu selanjutnya yaitu strategi ketergantungan. Jadi strategi ini melakukan menitik beratkan tentang bagaimana ekonomi itu bisa mandiri. Lalu untuk mendukung ekonomi di Indonesia itu bisa mandiri, ada beberapa perlakuan solusi untuk tidak menggantungkan pembangunan pada utang luar negeri, yaitu yang pertama dengan meningkatkan daya beli masyarakat, yaitu melalui pemberdayaan ekonomi pedesaan dan pemberian modal usaha kecil seluasnya. Dengan peningkatan daya beli masyarakat ini membuat barang-barang hasil buatan dalam negeri terjual habis dan akan memberikan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, meningkatkan pajak secara progresif terhadap barang mewah dan impor. Realitas yang ada saat ini, pemerintah mengambil pajak barang mewah, sehingga banyak pemasukan untuk modal di Indonesia. Yang ketiga yaitu konsep pembangunan yang berkesinambungan, berlanjut dan mengarah pada titik maksimalisasi kekuatan ekonomi nasional, melepaskan secara bertahap ketergantungan utang luar negeri. Lalu yang keempat yaitu menggalakkan kebanggaan akan produksi dalam negeri, meningkatkan kemauan dan kemampuan ekspor produk unggulan, dan membina jiwa kewirausahaan masyarakat. Hal ini yang membuat produk-produk dalam negeri itu kembali digalakkan oleh pemerintah Indonesia agar adanya modal masuk untuk Indonesia. Next. Selanjutnya ada strategi berwawasan ruang. Di strategi ini memfokuskan diri bahwa penyebab dari tersendatnya pembangunan perekonomian itu dikarenakan adanya penyebaran kekayaan dari daerah kaya ke daerah miskin kurang baik.
Oleh karena itu, kembali di sini peran pemerintah dalam menciptakan pemerataan pembangunan ekonomi untuk mengatasi permasalahan ini, maka pemerintah dapat menciptakan sarana dan prasarana transportasi yang mendukung mobilitas dari perekonomian ini agar daerah miskin dan kaya memiliki akses yang lancar. Selain itu, pemerintah juga dapat memberikan kemudahan dalam transaksi keuangan dengan menambah cabang-cabang bank, ATM, serta mensosialisasikan mengenai mobile banking. Next. Yang terakhir yaitu strategi peningkatan kebutuhan pokok. Inti dari strategi ini adalah di mana Indonesia itu ingin masyarakat itu lebih giat lagi untuk bekerja agar kebutuhan pokok masyarakat Indonesia itu terpenuhi. Lalu peran pemerintah dalam menciptakan lapangan kerja ada dua, yaitu pertama, pemerintah kembali menggalakkan UMKM yang didukung dengan penurunan tingkat bunga pinjaman kurs serta memperluas cakupan pinjaman dana tersebut. Yang kedua, pemerintah juga membekali masyarakat dengan kemampuan atau skill untuk nantinya menjadi bekal mereka di dunia kerja. Baik, sekian presentasi dari kelompok 2.